Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang ada di Tanah Uzlah, Bukit Lebah Ciater, di Masjid Al-Baqi, juga yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kuliah sore yang semoga Allah berkahi ini. Kali ini kita masih dalam sub tema bahwasanya mereka, para sahabat radhiyallahu anhum itu cinta kepada Allah, meraih mahabbatullah karena mengenal Allah, karena ma'rifatullahnya mereka. Maka mari mengenal Allah melalui hadis-hadis yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita masih melanjutkan sebagai pendalaman hadis tentang rasa takut seorang hamba kepada Allah, yakni yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah secara mursal. Seorang tokoh tabi'in meriwayatkan tanpa menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya, berkaitan hadis qudsi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa izzati, demi kemahamuliaanku, aku tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan dua rasa aman pada hambaku." Allah mengatakan bahwasanya Dia bersumpah dengan kemahamuliaannya bahwasanya Dia tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan dua rasa aman pada hambanya. Lanjut firman Allah tersebut, apabila dia merasa aman dariku ketika di dunia yang fana ini, maka aku akan menimbulkan rasa takut padanya di hari kiamat. Nah, ini kalau seseorang merasa aman-aman saja di dunia, dia tidak memperhatikan tentang peringatan, tentang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang ingkar, maka Allah akan menimbulkan rasa takut padanya di hari kiamat. Dan jika dia merasa takut kepadaku ketika di dunia, maka sebaliknya aku akan memberikan rasa aman padanya di hari kiamat. Ini adalah salah satu hadis dalam kitab Silsilah Hadis Sahih dengan nomor 3683, sesuai dengan urutan yang diklasifikasikan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, dan di kitab aslinya yang ditulis oleh Syekh Albani ada di nomor 2666. Hadis riwayat Abdullah bin Al-Mubarak. Imam Ibnul Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud. Dan ketika kita membahas hadis ini, maka kita sekali lagi mengingat tentang firman Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, bahwasanya Allah mampu untuk mengubah hati para hambanya dari keadaan yang baik menjadi buruk, demikian juga dari keadaan hati yang buruk menjadi baik, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebijaksanaannya, sesuai dengan kemahaadilannya. Maka kita tidak boleh semena-mena merasa aman dari peringatan dan ancaman dari Allah. Kemudian kita akan sampaikan di sini tentang apa yang diriwayatkan dari generasi terdahulu berkaitan rasa takut mereka kepada Allah. Salah satunya ada di dalam buku biografi tabi'in yang telah diterbitkan oleh penerbit At-Tibyan, berarti telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di halaman 256 buku biografi tabi'in, bahwasanya Abdullah Asyami ingin untuk mendengar nasihat beserta penjelasan sikapnya dari tabi'in yang mulia Taus bin Kaisan rahimahullah.
Maka apa yang disampaikan oleh Tawus bin Kaisan? Maka beliau berkata, akan aku ringkas sedapat mungkin insya Allah. Apakah engkau ingin aku menceritakan tentang isi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Apakah engkau, wahai Abdullah Al-Syami, ingin aku menceritakan tentang isi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Jadi gabungan dari 4 kitab suci tersebut yang telah Allah turunkan dari langit. Maka Abdullah Al-Syami yang meminta nasihat mengatakan, dia berkata, benar. Maka beliau berkata, Tawus bin Kaisan rahimahullah berkata, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang tiada bandingnya. Jadi kalau dihimpun Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu, maka nasihatnya adalah takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang tiada bandingnya. Kemudian apa? Mohonlah kepadanya suatu permohonan yang lebih besar daripada rasa takutmu kepadanya. Setelah terwujud rasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang tiada bandingnya, maka kita juga memohon kepada Allah suatu permohonan yang lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah. Dan yang ketiga, senangkanlah orang lain sebagaimana engkau menyenangkan dirimu sendiri. Jadi terhimpun di dalam nasihat ini hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan antara hamba dengan Allah, juga hubungan antara satu hamba dengan hamba Allah yang lainnya. Sekali lagi ini menghimpun daripada isi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, sebagaimana Allah memberikan pemahaman kepada seorang tabi'in yang mulia, Tawus bin Kaisan rahimahullah. Takut kepada Allah dengan rasa takut yang tiada bandingnya, memohon kepada Allah suatu permohonan yang lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah, dan berusaha supaya orang lain itu senang sebagaimana kalau kita senang ketika terjadi hal tersebut. Senangkanlah orang lain sebagaimana engkau menyenangkan dirimu sendiri. Seminimal-minimalnya apa? Di dalam hadis yang lain diterangkan bahwa yang paling minimal adalah kita berusaha supaya orang itu tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Kalau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, yakni yang orang lain itu selamat dari lisan dan perbuatan tangannya, begitu. Selamat dari lisan dan perbuatannya, tidak menyakiti. Diusahakan supaya tidak menyakiti, tidak mengganggu. Kemudian ada di dalam halaman 169, masih dalam literatur yang sama, buku biografi tabi'in yang diterbitkan oleh penerbit At-Tibyan, berkaitan nasihat Abdurrahman pada putranya yang ketiga itu bersama tabi'in Abu Hazim rahimahullah. Maka beliau mewasiatkan, wahai putraku, ambillah teladan dari mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi. Dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, mereka tetap takut kepada Allah. Mereka yang menahan diri dari keburukan, membenahi diri di masa muda dan tidak menunda hingga datang hari tuanya. Mengambil teladan dari mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi, dan mereka yang menahan diri dari keburukan, membenahi diri di masa muda dan tidak menunda hingga datang hari tuanya. Betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu muda, dan ketika sudah tua juga memanfaatkan waktu yang tersisa dari hidupnya. Baik Pak Syuhada maupun Abid, sama-sama hamba Allah, sebagaimana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, baik dia muda maupun sudah dipandang sebagai seorang yang tua. Kemudian
ini ada mubasyirat Al-Mahdi tentang bagaimana seseorang itu dari mulanya seorang yang soleh, akan tapi disebabkan dia melupakan sifat khauf kepada Allah, maka dia menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini telah kita ketahui bersama dari apa yang disampaikan oleh Al-Mahdi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो दज्जाल कैसे बना? मोहम्मद कासिम कहते हैं, जब मैं 13 साल का था और पहली बार अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा, उसी वक़्त से ही मैं एक और शख्स को ख्वाब में देख रहा हूँ। मेरे पहले ख्वाबों में अल्लाह उसे अब्दुल रहमान के नाम से पुकारता था। वो बहुत अच्छा मजहबी और परहेजगार इंसान था। अल्लाह मुझे अब्दुल रहमान की मिसालें देता था कि कासिम, तुम भी खुद को उसके जैसा नेक और सच्चा मुसलमान बनाओ। लेकिन 2015 में पहली बार अल्लाह ने उसको दज्जाल कहकर पुकारा। ये सब कैसे हुआ? वो नेक और परहेजगार मुसलमान से दज्जाल कैसे बना? आए जानते हैं। कासिम का कहना है कि शुरू में मैं अपने ख्वाबों में देखता हूँ कि किसी काम के लिए अल्लाह दो बंदों को Bagaimana dia menjadi Dajjal? मुझे चुनते हैं। Muhammad Qasim berkata, ketika aku berumur 13 tahun, pertama kali aku melihat Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu aku terus melihat seorang lain dalam mimpiku. Dalam mimpi-mimpi awalku, Allah biasa memanggilnya dengan nama Abdurrahman. Dia adalah orang yang sangat soleh dan taat. Allah sering memberi contoh tentang Abdurrahman kepadaku, sampai-sampai Allah memberikan contoh tentang Abdurrahman kepada Al-Mahdi. Allah berkata, Qasim, jadikanlah dirimu seorang muslim yang baik dan benar seperti dia. Tapi pada tahun 2015, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Allah menyebutnya Dajjal. Bagaimana semua itu terjadi? Bagaimana ia berubah dari seorang muslim yang baik dan soleh menjadi Dajjal? Mari kita telusuri. Qasim mengatakan bahwa pada mulanya ia melihat dalam mimpinya bahwa Allah memilih dua hamba. Allah memilih dua hamba untuk suatu pekerjaan. Katanya MQ, aku memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku sendiri belum tahu siapa yang memilih Abdurrahman. Pria itu, Abdurrahman, sangat kaya dan lahir di sebuah rumah mewah di negeri Arab. Sementara aku lahir di Pakistan dan hidup miskin. Allah hendak memilih salah seorang dari kami untuk tugas besar tersebut. Allah memerintahkanku memperbaiki diri, yaitu menjadi sebagaimana Allah kehendaki seorang muslim. Kemudian Allah memperkenalkan seorang hamba kepadaku, Abdurrahman. Allah berkata, Qasim, orang ini persis seperti yang aku kehendaki. Ini pada awalnya Allah mengatakan bahwa Abdurrahman itu persis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Allah menunjukkan kepadaku bahwa Abdurrahman adalah orang yang sangat baik atau religius dan bertakwa, soleh. Dia bergaul dengan orang lain itu dengan adab, sopan santun dan rendah hati. Dengan adab, sopan santun dan rendah hati. Allah mengatakan kepadaku bahwa seorang muslim sejati seperti inilah seharusnya. Aku berkata bahwa dia sungguh orang yang baik dan soleh. Aku merasa aku tidak bisa seperti itu. Sampai-sampai Al-Mahdi merasa dia tidak bisa seperti itu. Beliau merasa tidak bisa seperti itu, tidak bisa sebaik, tidak bisa sesoleh Abdurrahman. Begitu. Akan ada 3 ujian di antara kami. Siapa yang memperoleh nilai tertinggi akan dipilih untuk tugas yang hendak Allah berikan. Barang siapa menang, Allah akan memberinya 5 kekuatan sesuai kehendaknya. Karena tugas itu membutuhkan kekuatan-kekuatan tersebut agar ia dapat melaksanakannya. Kami bersaing. Pada ujian pertama aku menang. Aku mendapat 5 poin atau nilai dan dia mendapat 4.
फिर चाहे Namun वो pada ये ही ujian क्यों ना हो, kedua, aku tidak bisa मैं उसके hadir dan करीब जाता absen. हूँ और Karena उसको मुबारकबाद देता ketidakhadiranku, हूँ। kami मैं tidak उसका नाम sampai ke लेकर ujian कहता हूँ, ketiga. अब्दुल Dia रहमान menang dan मुबारक terpilih हो untuk तुम्हें। tugas yang Allah अल्लाह ने अपनी kehendaki. रहमत Ini से Abdul कामयाब Rahman किया yang और memenangkan. उस काम के लिए चुना। Pada titik ini, फिर यहाँ seseorang पर yang menyaksikan मैं semua उसे itu अपनी वो berkata बेबसी kepadaku, बता देता Qasim, हूँ kamu telah जिसकी वजह gagal. से मैं दूसरे Allah टेस्ट telah में शामिल नहीं menolakkanmu. हो सका था। Sekarang वो ये bagaimana सुनकर kamu akan मेरी बेबसी menjalani का मजाक kehidupan उड़ाता है dunia dan और akhirat? दोनों मुझ पर हंसना Aku शुरू कर menjawab देते orang हैं itu, और janganlah हंसते ही चले जाते putus हैं। asa dari rahmat अल्लाह ये Allah. सब देख Hanya रहा orang होता है। kafir yang putus अल्लाह को asa उसकी dari इस हरकत पर rahmat Allah. बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। Lalu aku melangkah अल्लाह lebih अपने jauh अर्श से dan बहुत tiba तेजी से di हमारी suatu तरफ आता tempat है। yang indah. अल्लाह कहता Di है, sana aku कासिम melihat तुम भी Abdurrahman dan मुसलमान हो salah seorang और ये भी temannya मुसलमान duduk है। karena मुसलमान होने dia के telah नाते menang dan चाहिए तो dipilih ये था untuk कि tugas ये yang तुम्हारी Allah मदद hendak करता, berikan kepadanya. लेकिन इसके बजाय Dan sesuai उसने तुम्हारी ketentuan, बेबसी का kini ia मजाक juga उड़ाया akan menerima और तुम 5 पर हंसना kekuatan शुरू कर दिया। sesuai कासिम kehendaknya, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा sesuai dengan kehendak किसी का Allah. मजाक उड़ाने Ia वालों bisa का meminta kepada मैं क्या Allah हशर 5 किया करता kemampuan हूँ। apa saja अल्लाह उस dan काम Allah से akan जिसके memberikannya. लिए वो चुना Ini गया था उसे kronologinya धक्का seperti कर हटा itu. देता है। Melihat बल्कि उसी Abdurrahman तरह muncul जिस तरह bisikan शैतान jahat di ने hatiku, आदम अलैहिस्सलाम Qasim को hanya 2 hamba yang गुरूर और dipilih untuk तकब्बुर की tugas वजह ini. से सजदा Jika नहीं aku किया membunuhnya, तो वो maka भी aku akan मरदूद हो menjadi गया। satu-satunya इसी तरह kandidat untuk किसी का pekerjaan मजाक ini. उड़ाना भी Allah pasti गुरूर और memilihku, तकब्बर की begitu. ही एक Sempat terpikir अलामत seperti होती itu. है Namun और इंसान kemudian दूसरे aku इंसान berkata, को tidak, अपने से itu कमतर perbuatan समझता salah. है। Aku harus शैतान ने membesarkan भी hati आदम dan tidak अलैहिस्सलाम menyimpan को dendam कमतर atau समझा था, kebencian terhadap इसलिए siapapun. उनको सजदा Beliau नहीं akhirnya किया। berpikir bahwa beliau harus यहाँ पर berlapang भी dada उसने dan मुझे tidak अपने से menyimpan कमतर dendam, समझकर tidak menyimpan मेरा मजाक kebencian उड़ाया terhadap siapapun. और अल्लाह Aku ने उसे mendekatinya dan उस memberi काम से हटाकर selamat. दज्जाल बना Abdurrahman, दिया। selamat फिर untukmu. अल्लाह मुझसे कहता है, Congratulations, कासिम, Allah उससे menjadikanmu मैंने जो काम berhasil लेना था, karena अब वो rahmatnya काम dan मैं तुमसे memilihmu लूंगा। untuk tugas ini. क्योंकि वो जीता था, Lalu इसलिए aku उसको menjelaskan मैं उसकी alasan मर्जी की ketidakmampuanku 5 sehingga ताकतें aku दूंगा tidak hadir pada और उन ujian ताकतों को kedua. इस्तेमाल करने के लिए Ia lalu मैं mengejek उसे मोहलत भी kelemahanku. दूंगा। Mereka मैं कहता tertawa हूँ, dan terus या अल्लाह, अगर तू menertawakanku. उसको Allah उसकी मर्जी की memperhatikan 5 semuanya. ताकतें देगा Allah sangat तो murka वो तो atas बहुत ज्यादा ताकतवर हो perbuatannya. जाएगा Allah और मैं bergerak उसका cepat dari मुकाबला arsy कैसे कर menuju सकूंगा। kami dan तो berkata, अल्लाह कहता Qasim, है, kamu कासिम, seorang उससे muslim लड़ने के dan लिए dia juga मैं seorang तुम्हें अपना muslim. नूर दूंगा। Seharusnya dia Jazakallah menolongmu, khair. tetapi Wassalamualaikum. sebaliknya ia mengejek kelemahanmu dan menertawakannya. Qasim, sekarang akan kuperlihatkan apa yang kulakukan kepada orang yang mengejek orang lain. Maka apa yang terjadi? Allah menolaknya dari tugas yang tadinya dipilihkan untuknya. Sebagaimana dahulu setan itu ditolak karena tidak sujud kepada Nabi Adam akibat kesombongan, maka ia menjadi mardud, tertolak. Demikian pula mengejek orang lain merupakan tanda kesombongan. Seperti Abdurrahman tadi, ketika Al-Mahdi dengan rendah hati mengucapkan selamat kepada Abdurrahman, maka Abdurrahman justru mengejek. Ini adalah tanda kesombongan. Seseorang menganggap orang lain rendah. Setan juga menganggap Nabi Adam rendah sehingga tidak mau sujud. Di sini pula ia merendahkan aku dan menertawakanku, kata MG. Maka Allah mencabutnya, menyingkirkannya dari tugas itu dan menjadikannya Dajjal. Begitu. Kemudian Allah berkata kepadaku, Qasim, pekerjaan yang harusnya kuberikan kepadanya disebabkan kemenangan dalam kompetisi tadi, kini akan kuberikan kepadamu. Akan tapi tetap Allah memenuhi janjinya karena ia menang, karena Abdurrahman menang dalam kompetisi tersebut. Aku, kata Allah, akan memberinya 5 kekuatan sesuai kehendakku dan memberinya waktu untuk memakai kekuatan-kekuatan itu. Aku berkata, ya Allah, jika engkau memberi dia 5 kekuatan itu, dia akan menjadi sangat kuat, dia akan menjadi sangat berkuasa. Bagaimana aku dapat melawannya? Maka Allah berkata, Qasim, aku akan memberikan kepadamu nurku. Allah akan memberikan kepada Al-Mahdi cahayanya untuk melawan Al-Masih Ad-Dajjal. Kata Allah, Qasim, aku akan memberikan kepadamu cahayaku untuk melawannya. Itulah kronologi dari seorang hamba yang soleh, Abdurrahman, menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kesombongan yang begitu buruk, yang pada mulanya dicontohkan oleh makhluk yang terkutuk, yang dikutuk oleh Allah, yakni iblis. Kemudian ada lagi dari
yang disampaikan oleh Awais Nasir. Jadi tadi adalah salah satu dari saudara yang barangkali di Pakistan juga dengan bahasa Urdu. Maka kali ini kita akan menyimak bersama apa yang disampaikan oleh saudara kita juga, yakni Awais Nasir, tentang bagaimana Abdurrahman itu menjadi Dajjal. बाज़ बहुत वीक रवायात में ये आता है कि मदीना में पैदा होगा और ये इस तरह की कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। इमाम मेहदी के जो साइंस, कुछ ऐसे साइंस हैं कि जो अगर आप इस तरह से जोड़ें ना, बहुत वीक रवायात को भी लें, तो आपको पता ये चलेगा कि इमाम मेहदी के साइंस तो सारे कासिम भाई पे पूरे उतरते हैं, लेकिन जो बहुत वीक रवायात या इस तरह से जिनकी सनद भी सही है, और वो जो है ना वो किसी और वो उतरते हैं दज्जाल। दरअसल वो है जिसके दाएं साइड पे दिल भी है। Jadi katanya Awais Nasir begini, मामला दरअसल ये है, kami menemukan tanda-tanda Imam Mahdi bahwa ia akan memiliki tai lalat di pipi kanannya. Dalam beberapa riwayat yang sangat lemah disebut bahwa ia akan lahir di Madinah. Kita menemukan hal-hal semacam itu. Ada beberapa tanda Imam Mahdi. Jika kamu menggabungkannya dengan riwayat-riwayat lemah, kamu akan melihat tanda-tanda Imam Mahdi itu seluruhnya berkaitan dengan Muhammad Qasim. Tetapi riwayat-riwayat yang sangat lemah, yang bahkan tidak sahih, dikaitkan dengan Dajjal. Sebenarnya Dajjal juga dikatakan memiliki tai lalat di pipi kanannya. Sesungguhnya perkara ini mungkin begini. Katakanlah Allah menyiapkan dua calon untuk Imam Mahdi, seperti narasi video yang sebelumnya. Dua orang itu dinominasikan oleh Allah untuk menjadi Imam Mahdi, yang kelak menjadi Imam Mahdi. Persaingan dimulai di antara keduanya. Kompetisi sebagai sesama hamba Allah, bahkan sebagai sesama muslim. Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada mereka atau memberi tugas kepada mereka. Sekarang semua hal ini tampak kepada Qasim. Qasim lama melihat seorang lelaki dalam mimpinya. Dan sebagian besar waktu, kebanyakan itu Qasim kalah dari orang ini, yakni kalah dalam hal kebaikan. Qasim tidak tahu siapa dia sebelumnya. Hanya seorang laki-laki, dan berulang kali Qasim kalah dari orang itu sekali lagi dalam hal kebaikan. Orang itu selalu memenangkan tugas dari Allah dan melampaui Qasim. Akan sampai pada suatu keadaan bahwa Qasim mengatakan bahwa dalam mimpi aku dan orang itu, yakni Abdurrahman, duduk dan Allah berada di hadapan, begitu. Maka Allah memusatkan seluruh perhatiannya kepada orang ini, Abdurrahman. Dalam mimpi itu bersifat simbolik jika diungkapkan dengan kata-kata. Jadi seakan Allah bahkan tidak memandang Qasim. Allah memberi perhatian penuh kepada Abdurrahman, disebabkan betapa luar biasanya dahulu apa yang diamalkan oleh Abdurrahman di hadapan Allah. Orang itu banyak mengungguli Qasim. Karena kemenangan ini Abdurrahman menjadi sombong. Karena kemenangan ini Abdurrahman menjadi sombong. शायद मदीना में पैदा हुआ, वल्लाह वाला, मैं अरब में, बहरहाल इतना कंफर्म है कि अरब में पैदा हुआ, जाज में शायद हुआ। Abdurrahman unggul dalam kebaikan, dia unggul dalam tarbiyah, ya, bahkan dia unggul dalam tarbiyah, pendidikan, latihan yang Allah berikan. Makanya kita di sini tarbiyah supaya menjauhi sifat sombong ini. Waliyadzubillah. Ketika ia terlalu sering menang, karena sangat sering menang Abdurrahman dalam kompetisi kebaikan, ia mengejek Qasim. Abdurrahman malah mengejek Qasim, tertawa dan memandang Qasim dengan hina. Abdurrahman tertawa terus sampai tidak berhenti, sambil berkata, kamu lah yang melawanku. Artinya kamu beneran mau melawanku lagi, begitu. Karena sangat seringnya Abdurrahman memenangkan kompetisi kebaikan yang Allah berikan. Qasim tidak pernah bertemu orang ini dalam kehidupan nyata, dan semua itu muncul dalam mimpinya. Jadi yang dipahami oleh Awais Nasir,
ada dua calon untuk siapa yang harus menjadi Imam Mahdi dan siapa yang akan menjadi Khalifah Allah di muka bumi. Satu lahir di Madinah, yakni Abdurrahman. Allah lebih mengetahui, tapi dipastikan bahwa ia lahir di negeri Arab, entah itu di Madinah atau dimanapun, tapi dipastikan bahwa ia lahir di negeri Arab dari narasi yang disampaikan oleh Al-Mahdi. Dan yang satunya lahir di Pakistan. Keduanya bersaing, yakni dalam hal kebaikan. Yang lahir di negeri Arab masih memegang sikap sombong dalam masalah agama, bahwa kami orang Arab dan kami lebih baik daripada orang ajam, orang asing. Ketika Abdurrahman tertawa, ia terus tertawa dan tidak berhenti. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak boleh seseorang mengejek orang lain. Dia tidak mengatakan, Allah itu tidak mengatakan hanya seorang muslim tidak boleh mengejek muslim lain, tidak boleh mengejek muslim lain, tapi Allah itu berfirman bahwa tidak boleh seorang pun mengejek orang lain, jadi umum. Kemudian Allah berfirman bahwa tidak boleh seorang wanita mengejek wanita yang lain. Allah berfirman, bisa jadi orang yang diejek itu lebih baik darimu. Allah membenci perbuatan mengejek siapapun, bahkan mengejek siapa musuh. Bahkan jika kita menang dalam pertandingan kriket melawan India, ini yang dicontohkan Awais Nasir, dan kemudian berkelakar menjadikan sebagai bahan lelucon, Allah tidak menyukai itu. Karena apa? Karena mereka juga makhluk Allah. Allah memberi mereka kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada kesatuan, kepada keesaan Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Jika mereka bukan lebih baik darimu, tentu saja mereka bukan lawan yang lebih baik daripada orang beriman. Ketika kita mengejek, maka kita mengatribusikan keberhasilan kepada diri sendiri dan bukan kepada Allah. Nah, ini dia. Letak kesirikan itu di sini. Ketika kita menyandarkan rahmat Allah kepada diri sendiri, begitu. Orang yang mengejek menganggap dirinya lebih baik dan mengatribusikan keberhasilan kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah sebagai sang pemberi. Ketika kamu mengatribusikan keberhasilan kepada Allah, tentu kamu tidak akan mengejek. Tentu hamba Allah yang menyandarkan keberhasilan kepada Allah tidak akan mengejek. Allah tidak menyukai mengejek seseorang. Allah sangat murka ketika Abdurrahman mengejek. Keadaan Abdurrahman adalah demikian. Ia maju dalam kebaikan, terdepan dalam kebaikan, tapi ada masalah bahwa ia menjadi sombong. Ini masalahnya Abdurrahman di sini. Dia menjadi sombong, dia lupa untuk menyandarkan keberhasilan yang Allah karuniakan kepadanya kepada Allah. Setelah ia menjadi sombong, Allah menolaknya dan ia menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Qasim dipilih oleh Allah bahwa dialah yang akan menjadi Imam Mahdi. Begitulah cerita tentang Dajjal, bagaimana ia menjadi Dajjal. वो मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे बात समझ में आई है. Kemudian yang lainnya adalah tambahan. मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उनका नाम भी मुझे याद है और उनका नंबर भी मेरे पास है. Jadi ini termasuk di antara narasi dari Awais Nasir bahwa lebih dari satu orang telah mengatakan hal ini kepadaku, yakni bahwasanya ada yang menjelaskan kepada Awais Nasir, ada yang berusaha menjelaskan bahwa seperti ini. Saya mencoba menjelaskan kepadamu dari pengalaman pribadi apa yang saya pahami. Seorang lelaki menelpon saya, katanya Awais Nasir. Dia orang Pakistan. Dia mengatakan bahwa orang yang kamu sebut Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi bukanlah dia. Aku memberitahumu siapa Imam Mahdi itu. Katanya, ia mengatakan dulu ia tinggal di Madinah dan juga menyebut tahunnya. Ia berkata bahwa pada waktu itu ia bermimpi juga bahwa Imam Mahdi telah lahir dan ia masih remaja dan aku melihatnya di Masjid Nabawi atau di Madinah, kata orang yang telepon kepada Awais Nasir tadi. Lebih dari satu orang telah mengatakan hal ini kepadaku dan beberapa orang menuliskannya di komentar bahwa ia di Madinah. Sebelumnya ia masih remaja, sekarang ia sudah berumur 20-an. Saya kira Dajjal akan berada di usia 20-an, Allah lebih mengetahui. Mimpi yang benar adalah yang dalamnya ada ziarah atau penampakan
kunjungan dari Nabi Muhammad SAW, dan di mana Allah berbicara di dalam mimpi tersebut. Mimpi-mimpi seperti itu seringkali menjadi kenyataan. Jadi kamu boleh saja mempercayai mimpi-mimpi yang semacam itu. Ada mimpi yang menyatakan bahwa orang itu berkata, aku di Madinah dan aku melihat Imam Mahdi di Madinah. Dan ada orang yang bukan dari Madinah yang bermimpi bahwa Muhammad Qasim lah yang dari Pakistan itu, yang mana dialah Imam Mahdi. Orang-orang ini juga mimpi mereka pernah melihat penampakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada siapa kamu akan lebih percaya? Bacalah juga hadis, tentulah orang-orang yang dijumpai Nabi dalam mimpi mereka yang layak dipercaya, yang dijumpai oleh Nabi SAW di dalam mimpi. Jadi tadi yang disampaikan Awais Nasir, yang telepon kepadanya tidak mengatakan bahwa Nabi SAW hadir dalam mimpinya, tapi dia mengatakan Imam Mahdi itu ada di Madinah, bukan di Pakistan, begitu katanya. Tapi diberikan analisa di sini bahwa yang lebih kuat adalah yang Allah karuniakan kepadanya mimpi dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi tersebut. Kemudian kata Awais Nasir, yang saya pahami ialah Dajjal membangun citra tentang dirinya sendiri dengan cara itu. Karena Allah juga menetapkan Imam Mahdi melalui mimpi. Maka Dajjal datang dalam mimpi orang lain dan memberitahu mereka siapa dia, di mana dia lahir, dan begitulah rupanya. Jadi Dajjal mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dengan cara itu, mengklaim sebagai Imam Mahdi juga di dalam mimpi. Akan tapi sekali lagi pembedanya dengan ru'yah shadiqah, di mana yakni hadirnya Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Dan barang siapa yang mengklaim dirinya Imam Mahdi, maka ia bukanlah Mahdi. Begitu. Banyak orang telah melihat Imam Mahdi dalam tanda kutip yang sebenarnya adalah Dajjal yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi pertama kalinya. Adapun klaim kenabian pun sama keadaannya, bahwa pada masa kekuasaan Imam Mahdi Muhammad Qasim di timur nanti, Dajjal akan menghasut orang atau secara batil mengaku kenabian lewat mimpi juga. Dajjal menceritakan kisahnya kepada orang-orang dengan menampakkan diri dalam mimpi palsu yang setan berikan, mimpi palsu syaitani. Tetapi ketika Dajjal muncul secara lahiriah, ia tiba-tiba akan mengaku sebagai Tuhan. Ini dari narasi yang dipahami oleh Awais Nasir berkaitan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mahdi Muhammad Qasim bin Abdul Karim Hafidhahullah. Jadi ringkasan kisah Imam Mahdi dan Dajjal ini kurang lebihnya begini, berkaitan peristiwa atau temanya dan penjelasannya. Yang pertama, tanda Imam Mahdi disebut memiliki tahilalah di pipi kanan. Riwayat lemah menyebut lahir di Madinah. Nah, jika tanda digabungkan diarahkan kepada Muhammad Qasim. Gitu. Kemudian riwayat lemah tentang Dajjal. Dajjal juga disebut punya tanda serupa, tahilalah di pipi kanan. Hal ini membuat sebagian tanda Imam Mahdi tampak cocok pada Dajjal lain. Sebagian tanda Imam Mahdi tampak cocok pada Dajjal. Itulah pentingnya mengapa memperhatikan dengan baik berkaitan mubasyirat yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Kemudian berkaitan dua calon Imam Mahdi. Dua calon Imam Mahdi. Allah menyiapkan dua kandidat, yakni Abdurrahman yang berasal dari Arab dan Muhammad Qasim yang berasal dari Pakistan. Keduanya diuji di dalam mimpi. Jadi satunya mimpi ru'yah shadiqah, mimpi yang benar dari Allah, satunya mimpi syaitani, begitu. Kemudian kekalahan Qasim yakni dalam hal kebaikan. Di dalam mimpi Qasim sering kalah dari Abdurrahman dalam amal kebaikan. Allah lebih banyak memberi perhatian pada Abdurrahman. Lebih banyak memberi perhatian pada Abdurrahman. Disinilah kita belajar, berusaha, berupaya supaya tidak merasa aman dari makar Allah. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis tadi, bahwa siapa hamba Allah yang merasa aman dari makar Allah ketika di dunia, maka Allah akan tanamkan kepadanya rasa takut di
hari kiamat, rasa takut yang hakiki di hari kiamat. Kemudian poin kelima, kesombongan Abdurrahman. Karena selalu menang, Abdurrahman ini sombong dan meremehkan Qasim, bahkan menertawakannya. Sombong dan meremehkan. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, peringatan Allah tentang buruknya sifat mengejek. Al-Quran melarang ejekan antar manusia, tidak hanya sesama muslim akan tapi sesama manusia, sesama hamba Allah. Mengejek itu menunjukkan kesombongan dan lupa menisbatkan kemenangan kepada Allah. Nah, ini letaknya di sini. Kekeliruan yang sangat besar ini ketika menisbatkan kemenangan karunia kepada selain Allah. Harusnya menisbatkan kemenangan, menisbatkan rahmat, menisbatkan karunia itu kepada Allah. Jangan sampai menisbatkan kepada diri sendiri. Jangan sampai menisbatkan kemenangan itu kepada kecerdasan atau kekuatan orang lain. Jangan sampai ketika orang itu dilihat kita sebagai orang kaya, kemudian kita menganggap dia sebagai satu-satunya dan lupa kepada Allah yang sejatinya memberikan nikmat. Nah, begitu. Allah murka kepada kesombongan ini. Kemudian poin ketujuh berkaitan perubahan Abdurrahman menjadi Dajjal. Karena kesombongan Abdurrahman ditolak Allah dan akhirnya menjadi Dajjal, sehingga Qasim dipilih menjadi Imam Mahdi. Pada akhirnya Qasimlah yang dipilih sebagai Al-Imam Al-Mahdi. Meskipun di kompetisi yang Allah izinkan, maka Abdurrahman menang di awal, akan tapi gara-gara dia sombong, gara-gara dia tidak menisbatkan karunia kemenangan itu kepada Allah semata, dia malah menisbatkan kemenangan itu kepada dirinya sendiri, maka jadilah dia menjadi Al-Masih Ad-Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Tanda palsu pada Dajjal di riwayat lemah, Dajjal mula-mula mengaku Mahdi, lalu mengaku sebagai Nabi, lalu mengaku sebagai Tuhan. Dan riwayat yang kuat bahwa dia itu muncul langsung mengaku sebagai Tuhan. Nanti seperti itu ketika 7 tahun masa damai. Nah, setelah itu dia langsung mengaku sebagai Tuhan. Dengan apa tadi? Dengan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada dia. 5 kekuatan yang memang Allah janjikan bagi siapa yang memenangkan kompetisi kebaikan yang Allah adakan. Kemudian poin ke-9, kesaksian tentang Imam Mahdi. Kesaksian tentang Mahdi, Al-Mahdi. Ada orang bermimpi Imam Mahdi itu, Al-Mahdi itu lahir di Madinah. Ada juga yang bermimpi Qasim yang di Pakistan sebagai Imam Mahdi. Keduanya mengaku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Yang ke-10, Dajjal menipu lewat mimpi. Karena Imam Mahdi ditetapkan lewat mimpi, Dajjal juga menipu. Nah, Dajjal juga menipu dengan muncul di mimpi orang, mengenalkan dirinya sebagai Mahdi. Begitu. Mengenalkan dirinya sebagai Al-Mahdi. Ini mimpi-mimpi syaitan. Kemudian, dan ketika kita membahas hal semacam ini, maka kita juga teringat tentang mimpi-mimpi Nanang Qasim. Bagaimana dia bisa mengklaim dirinya sebagai pemuda Bani Tamim, padahal yang roji, yang lebih kuat, yang lebih mutawatir bahwa putra Bani Tamim itu ada di ruangan sebelah sini. Nah, begitu. Berikutnya di poin ke-11 tentang klaim Dajjal. Imam Mahdi, dia Al-Masih Ad-Dajjal mengklaim sebagai Imam Mahdi lewat mimpi palsu. Dia mengklaim sebagai Nabi juga lewat mimpi. Dan dia akan mengklaim sebagai Tuhan ketika muncul. Saat muncul nyata nanti, dia langsung mengaku sebagai Tuhan, begitu. Kemudian ini ada satu lagi tentang bagaimana Imam Mahdi itu syahid.
ada narasi bagaimana syahidnya Al-Mahdi. Jadi kalau tadi Al-Masih Ad-Dajjal dari yang mulanya orang soleh menjadi Al-Masih Ad-Dajjal, tapi di sini perhatikan hamba Allah yang rendah hati dan dia merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia mendapat syahid di ujung hidupnya, yaitu Al-Imam Al-Mahdi nanti, yaitu Muhammad Qasim Hafizahullah. Ini juga dinarasikan oleh Awais Nasir. कुछ वीक रवायात में हमें ये मिलता है कि इमाम महदी की वफ़ात होगी, लोग उनका जनाजा पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक हदीस में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो जो कासिम भाई को ड्रीम्स में दिखाया गया वो इस तरह से है कि वो जो है ना बाकी मुसलमानों के बाद ज़िंदा रहते हैं, और बाकी मुसलमानों का हमें हदीस से पता है, वही उनको ख्वाब में भी दिखाया गया कि Yang barusan dibahas bahwasanya Allah memilih dua hambanya di ujung akhir zaman ini sebagai kandidat apa tadi? Sebagai kandidat Imam Mahdi. Satunya Abdurrahman, ya lahir di negeri Arab dan dia pada awalnya adalah seorang yang soleh, bertakwa, dan bahkan sampai-sampai Allah mengatakan kepada Al-Mahdi, hamba seperti inilah yang Allah kehendaki. Seorang muslim itu sejati seperti ini loh, begitu. Yang satunya Al-Mahdi, yang mana dia senantiasa rendah hati, dia selalu menganggap dirinya rendah di hadapan Allah, maka Allah mengangkat derajatnya disebabkan dia ingat bahwasanya semua karunia, semua rahmat yang dia rasakan itu datangnya dari Allah. Dia adalah makhluk yang lemah dan tidak bisa apa-apa apabila Allah tidak menghendakinya. Bagaimana Imam Mahdi Muhammad Qasim akan syahid? Nah, ini historinya begini. Ini adalah kisah yang indah sekaligus mengharukan. Dalam sebagian riwayat yang lemah disebutkan bahwa Imam Mahdi akan wafat dan kaum muslimin akan menyolatkannya. Namun dalam hadis-hadis yang lebih sahih, hal ini tidak ditemukan. Muhammad Qasim melihat dalam mimpinya bahwa ia hidup setelah seluruh kaum muslimin wafat. Ketika masa kekhalifahan Imam Mahdi selama 7 tahun telah selesai, keluarlah Dajjal. Maka kaum muslimin pun berperang melawan Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dan membunuh Dajjal. Ketika Dajjal dan para pengikutnya mati, barulah mereka menyadari. Ketika Al-Masih Ad-Dajjal mati, barulah mereka menyadari bahwa yang selama ini mereka anggap sebagai Tuhan ternyata hanya pendusta, begitu. Saat itu mereka ingin bertaubat, tetapi sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika Dajjal telah muncul, Ya'juj dan Ma'juj keluar serta matahari terbit dari barat, maka pintu taubat akan tertutup. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah diberikan peringatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai ketika Al-Masih Ad-Dajjal muncul mengakui dia sebagai Tuhan, begitu. Jangan sampai. Saat itu mereka ingin bertobat, tapi sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika Dajjal telah muncul, Ya'juj dan Ma'juj keluar serta matahari terbit dari barat, maka pintu taubat itu ditutup oleh Allah. Karena Allah Maha Adil. Allah tidak lagi menerima taubat mereka. Adapun para sahabat Imam Mahdi, jadi seperti yang dinarasikan juga oleh MK di salah satu tanya jawab bersamanya, bahwa Allah tidak menerima taubat mereka karena dunia ini bukan tempatnya bermain-main. Ketika orang banyak mengatakan A, ikut A. Ketika orang banyak mengatakan B, ikut B. Tidak demikian. Ketika Al-Masih Ad-Dajjal muncul, kemudian banyak orang mengakui dia sebagai Tuhan yang turun dari langit ke bumi, kemudian ikut-ikutan. Kemudian setelah Al-Masih Ad-Dajjal itu mati, kemudian mereka menyatakan pertobatan di hadapan Allah, maka tidak bisa main-main seperti itu. Tidak semudah itu, tidak segampang itu, karena manusia
diberikan akal untuk mencerna mana yang kira-kira तो वो दिन को निकलते हैं itu कासिम भाई। benar-benar kebenaran yang diturunkan oleh Allah. हकीकत तो इवन खिलाफत और क़याम और सबके बाद भी Allah tidak lagi menerima taubat mereka. Adapun para sahabat Imam Mahdi, आ जाते हैं, रोज जाते हैं, bagaimana keadaannya? Allah memberi mereka शाम को वापस आते हैं, taufik. वो देखते हैं कि दरवाजे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इंतजार में होते हैं कि मेरा बेटा Allah memberikan mereka taufik शफीक बाप एक शफीक माँ अपने बेटे के इंतजार में sehingga mereka tidak menyekutukan Dia. तो एक दिन क्या होता है Sehingga mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah melindungi mereka di suatu tempat yang khusus. Namun manusia lain yang meyakini Dajjal sebagai Tuhan, Allah melepaskan Ya'juj dan Ma'juj kepada mereka. Ya'juj dan Ma'juj membunuh dan menghancurkan mereka. Setelah itu Ya'juj dan Ma'juj sendiri mati karena suatu penyakit sesuai dengan hadis. Lalu Nabi Isa alaihissalam turun dari gunung dan tinggal di Madinah bersama Imam Mahdi dan para sahabatnya. कोई कुछ भी नहीं रहा Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa setelah itu akan bertiup angin dingin yang menyebabkan semua muslim wafat kecuali Al-Imam Al-Mahdi, yakni Qasim dalam hal ini. Qasim melihat dalam mimpinya seakan-akan muncul penyakit seperti flu atau infeksi virus. Allah lebih mengetahui. Jadi angin ternyata kurang lebihnya bahwa angin yang menyebabkan penyebaran infeksi virus, nah gitu, yang menyebabkan kaum muslimin meninggal. Setiap kali mereka menguburkan seorang muslim, terdengar kabar ada muslim lain yang meninggal. Hingga akhirnya Nabi Isa dan keluarganya pun wafat karena penyakit ini. Semua muslim wafat kecuali Qasim dan Imam Mahdi, yakni Muhammad Qasim, menjadi orang terakhir yang menguburkan muslim yang terakhir itu. Nah, begitu. Luar biasa. Al-Mahdi sendirilah yang akan menguburkan muslim yang terakhir yang hidup di muka bumi. Anak-anak, orang tua, dan kaum lelaki semuanya wafat. Hanya Imam Mahdi, Muhammad Qasim sebagai muslim yang masih hidup. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, ini adalah rahasia besar. Ini adalah rahasia besar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam mimpi Qasim melihat bahwa kubur Rasulullah SAW terbuka dan beliau keluar kembali ke bumi. Ada yang mungkin berpikir hal ini simbolis, tetapi bagaimana yang dipahami Al-Mahdi? Al-Mahdi memahami dalam mimpinya bahwa itu benar-benar secara fisik, bukan sekedar simbol. Rasulullah SAW kembali dan tinggal di sebuah rumah, lalu beliau hidup bersama Qasim bagaikan seorang ayah bersama anaknya. Rasulullah SAW tetap beribadah kepada Allah di rumah, sementara Qasim keluar pada siang hari untuk berkeliling bumi mencari manusia yang bisa diajak kepada Allah. Namun semua muslim telah wafat, sedangkan manusia lain adalah orang-orang kafir. Tujuan Imam Mahdi bahkan setelah masa khalifah tetap sama. Setelah masa khilafah tetap sama, beliau ingin menyeru manusia kepada Allah hingga akhir hayatnya, kepada tauhidullah, menjauhkan dari kesyirikan. Setiap hari Qasim keluar mencari manusia namun tidak menemukan siapapun, lalu kembali di sore hari. Saat ia kembali, Rasulullah SAW menyambutnya di depan pintu dengan penuh kasih, seperti seorang ayah yang menanti anaknya pulang. Setelah beberapa waktu, Allah lebih mengetahui berapa lama. Suatu hari Qasim melihat ada seorang manusia. Ia sangat gembira dan bergegas mengajaknya kepada Allah. Pada saat itu dunia sudah tidak memiliki bangunan, kapal atau kendaraan, semuanya telah musnah. Namun ketika Qasim mendekati orang itu, ternyata sosok tersebut adalah iblis yang menjelma sebagai manusia, sebagaimana ia pernah menjelma sebelumnya. Iblis marah besar. Karena apa? Karena Dajjal telah terbunuh oleh Imam Mahdi. Jadi di dalam mimpi itu yang tergambarkan adalah iblis marah besar karena terbunuh oleh Imam Mahdi. Dan melalui Imam Mahdi Allah menegakkan tauhid di seluruh dunia. Dan saat Qasim hendak menyerunya kepada Allah, iblis berbalik wujud asli lalu menyerang Qasim dengan pisau. Muhammad Qasim kembali dalam keadaan terluka parah. Jadi iblis menikam Al-Mahdi sehingga terluka parah. Rasulullah SAW sedih, sangat sedih melihat anaknya terluka dan datang dalam keadaan demikian. Disitulah Muhammad Qasim akhirnya syahid di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Allah sendiri yang mengatur urusan pemakamannya dan Rasulullah SAW secara langsung yang menguburkan Muhammad Qasim di liang lahatnya.
Ini adalah bagaimana syahidnya Al-Imam Al-Mahdi dan Rasulullah SAW sendiri yang akhirnya menguburkan beliau di liang lahat. Jadi ini ringkasannya masa kekuasaan Imam Mahdi, tentang bagaimana Imam Mahdi akan syahid, memimpin selama 7 tahun. Setelah itu Dajjal muncul, kemudian turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, wafatnya seluruh muslim, kembalinya Rasulullah SAW, pertemuan dengan iblis, syahidnya Imam Mahdi. Imam Mahdi memimpin selama 7 tahun, kemudian Dajjal muncul, Nabi Isa turun dari langit dan membunuh Dajjal, pintu taubat ditutup, Ya'juj dan Ma'juj muncul, membunuh manusia kafir, dan kemudian mati karena penyakit. Nabi Isa dan Imam Mahdi tinggal di Madinah bersama kaum muslimin. Yang keenam, angin dingin dan penyakit menyebar, semua muslim wafat kecuali Al-Mahdi. 7. Rasulullah SAW kembali dan hidup bersama Qasim. Qasim mencari manusia untuk diajak kepada Allah. Qasim bertemu iblis dalam wujud manusia. Iblis menyerang Qasim dengan pisau. Qasim syahid di hadapan Rasulullah SAW. Dan yang ke-12, Rasulullah SAW sendiri menguburkan Qasim. Itulah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seorang hamba harus selalu ada di dalam dirinya itu rasa takut kepada Allah. Harus selalu ada rasa takut kepada Allah, dan tidak boleh merasa aman dari makar Allah, karena kita adalah hamba Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita tutup majelis kuliah sore kali ini dengan membaca bersama surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jazakumullah khairan. Semoga Allah mewafatkan kita sebagai orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, dan dicatat sebagai hamba yang menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.